pertambahan daging harian atau average daily gain dari proses diberi makan dulu atau dijemur dulu. Tetapi ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sapi yang dijemur memiliki tingkat kenyamanan. Jadi Casitel Dog Plus itu pilnya kecil dibandingkan dengan yang bolusan gede, dan itu biasa saya gunakan untuk menterapi sapi atau pedet khususnya yang usia 2 minggu, 3 minggu yang mengalami diare parah dan sampai keluar cacing. Bila terlalu sering kena matahari dikurangi, bila kurang kena matahari ditambahkan. Assalamualaikum Laskar Ngarit Beras-beras dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, buat yang baru nemu channel ini ya silakan ting subscribe dulu ya. Jadi hari ini kita akan membahas 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi sudah kita pilih manakah yang kemungkinan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Langsung saja akan saya bacakan ya 5 pertanyaan tersebut. Jadi ada yang bertanya, membeli Casitel Dog Plus itu dosisnya berapa? Jadi Casitel itu obat cacing yang bagus diberikan untuk pedet ketika dia ketahuan diare dan cacingan. Siap. Yang kedua ada yang bertanya tentang habis membeli sapi di pasar, sudah diperiksa oleh mantri positif bunting, tetapi ketika pulang sapi tersebut setelah 2 minggu keluar lendir putih. Wah, ya toh, ngeri toh? Oke, siap. Yang ketiga, Assalamualaikum dok, ada yang bertanya sapinya induknya itu pedetnya sudah 1 tahun tapi belum birahi. Mohon solusi. Jadi ini berat banget lah sekarang hari ya. Berat banget. Siap. Pertanyaan yang keempat, masa kebuntingan pada sapi itu berapa lama? Siap. Pertanyaan yang kelima, Pak dokter lebih bagus mana? Makan dan minum dulu baru dijemur atau dijemur dulu baru diberikan makan dan minum? Siap. Sedangkan pertanyaan yang terakhir, dok mau tanya sapi saya usia kebuntingan sudah 10 bulan tetapi tidak melahirkan padahal susunya sudah melorot. Itu tadi sekarang ada 6 pertanyaan yang sudah kita pilih dari kolom komentar yang hari ini akan kita jawab. Sebelum kita jawab, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share. Serta bila dengan ingin tahu notifikasi, ingin mendapatkan notifikasi, jangan lupa ketik lonceng. Oke, Laskar Ngarit Beras-beras dimanapun Anda berada, kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan pertama, dok mau nanya, kan saya beli obat cacing Casitel itu isi 2 butir, dosisnya berapa dok untuk pedet umur 1 bulan? Oke, Casitel Dog Plus bentuknya seperti ini Laskar Ngarit. Ini yang sudah bolong, ini yang belum bolong ya. Itu dianjurkan 1 tablet, 1 pil gede gitu ya, itu untuk 10 kilo berat badan sapi. Tetapi bila jenengan sapinya umur 1 bulan kurang lebih bobotnya kan 45 sampai 50 kilo, jenengan bisa langsung memberikan 2 ini tidak apa-apa. Tapi prinsipnya pemberian ini itu 1 bolus untuk 1 tablet untuk 10 kilo. Cuman kan kadang kita nggak tatah ya memberikan pedet 5 pil atau 5 tablet. Jadi berikan 2 tidak masalah. Cuman rumusnya 1 tablet itu untuk 10 kilo. Jadi jenengan sebenarnya dosisnya kurang, tetapi itu masih bisa diberikan daripada kita tersugesti negatif, kita ngeri ya bahwa akan overdosis ya. Berikan 2 tablet itu tidak masalah. Kadang-kadang dan yang kita tahu ya, Casitel Dog Plus ini itu bisa jenengan dapatkan di dokter hewan atau pet shop yang biasa nangani anjing dan kucing. Ini ada. Jadi Casitel Dog Plus itu pilnya kecil dibandingkan dengan yang bolusan gede, dan itu biasa saya gunakan untuk menterapi sapi atau pedet khususnya yang usia 2 minggu, 3 minggu yang mengalami diare parah dan sampai keluar cacing, toksokaranya sampai keluar. Maka saya menggunakan Casitel Dog Plus ini dan aman serta hasilnya bagus banget. Siap. Kita lanjutkan. Laskar Ngarit Beras-beras dimanapun Anda berada, ada yang bertanya dari Rio Channel. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, agak panjang, silakan sambil dibaca ya. Mohon maaf saya mau tanya dok, sapi babon saya didiagnosa mantri di pasar hamil dok. Oke. Yang kedua, tetapi setelah 1 minggu lebih saya rawat di rumah, sapi mengeluarkan lendir kental warna putih.
itu terjadi 2 hari. Itu tandanya apa ya dok? Mohon informasi dok. Salam beras-beras dari Jepara. Siap, waalaikumsalam, salam balik dari Jepara. Yang harus jenengan lakukan, oke. Yang pertama adalah meminta second opinion atau pendapat kedua. Jenengan bisa memanggil dokter atau mantri lain untuk melakukan pemeriksaan ulang, memastikan apakah si induk ini benar-benar bunting. Oke. Ketika sapi ini benar-benar bunting, jadi dirogoh, tanyakan hamil berapa bulan Pak? Bunting berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya, siap. Jadi ketika sapi ini benar-benar bunting, maka lendir putih ini tidak menjadi masalah. No problem. Siap, tetap dirawat yang baik, genjot nutrisi, diberikan porsi tambahan setidaknya lebih dari 12% kali berat badan hijauannya tersebut. Oke? Tetapi jika dari pemeriksaan dokter atau mantri yang second opinion ini, pemeriksaan kedua atau ketiga nanti, itu tidak dinyatakan bunting, maka jenengan langsung minta terapi. Minta terapi terhadap kemungkinan terjadinya endometriosis atau infeksi ringan pada dinding rahim. Tetapi tetap ya, jika sudah ada yang mendiagnosa bunting, anggap sapi itu bunting. Maka untuk memastikan sapi itu bunting atau tidak, maka jenengan harus meminta pendapat lain dari dokter atau mantri lainnya. Carilah dokter atau mantri yang sudah senior atau paling tidak yang sudah memiliki pengalaman lebih di persapian atau perogohan ya, karena sensitivitas tangan ini berbeda-beda. Jadi setelah nanti diketahui bunting, rawat dengan baik. Ketika tidak bunting, tanyakan apa yang terjadi pada sapinya. Siap? Itu Rio Channel yang bisa saya sarankan ke jenengan. Pertanyaan yang ketiga, Muhalim Bahri. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya gak mau birahi, padahal anaknya sudah 1 tahun. Obat yang bagus apa ya dok? Terima kasih. Laskar Arif, penyakit itu tidak selalu selesai dengan obat. Penyakit, kasus medis itu tidak selalu selesai dengan obat. Maka saran saya ketika tanya ke dokter, ke mantri, hindari pertanyaan obatnya apa. Pada kasus apapun, anjing, kucing, ayam, hindari tanya obatnya apa. Ini saran saja ya. Tetapi tanyakan, mohon solusinya. Nah, itu lebih tepat. Sapi saya begini-begini, ayam saya begini, anjing saya begini. Mohon solusinya, mohon masukan, mohon arahan. Nah, itu akan lebih mudah ditanggapi daripada ditanyakan apa obatnya. Ya, karena apa? Ketika seorang dokter ditanya apa obatnya, itu dokter seakan ditodong. Sapiku loro obatnya apa? Padahal tidak semua masalah bisa selesai dengan obat. Bila sapinya jenengan pedetnya sudah 1 tahun tapi induknya belum birahi, berarti sapinya jenengan tidak ada aktivitas ovarium atau corpus luteumnya. Hal ini bisa dipicu karena tidak adanya hormon. Tidak adanya hormon bisa dipicu karena kondisi sapinya jenengan kurus. Laskar Arif. Kemarin, waduh ini udah kita bahas berkali-kali. Tapi ini kita bahas lagi. Jadi intinya evaluasi di berat badan. Kalau body condition score kurus, berarti metabolisme hormonal sapinya jenengan itu tidak jalan. Kalau kurus, jangankan dibuat birahi, ya dibuat hidup aja susah. Minus, kalorinya minus, nutrisinya minus, itu tidak akan birahi. Adapun sapi kurus yang birahi ada, tetapi tidak banyak. Ya, gitu. Jika sapinya kurus, body condition score kurus, maka sapinya jenengan 1 tahun tidak birahi disebabkan karena tidak adanya aktivitas corpus luteum, aktivitas folikel, aktivitas ovarium, sehingga tidak terbentuk siklus birahi. Sehingga ini disebabkan karena tidak ada mekanisme hormonal. Tidak ada mekanisme hormonal disebabkan karena sapinya kurus, tidak ada bahan yang digunakan untuk itu. Solusi, berikan obat cacing jika kurus. Ulangi setelah 2 minggu. Genjot nutrisi, berikan hijauan yang berlebihan. Pastikan di palungan itu sisa hijauannya. Itu berarti jenengan memberikan makanan cukup atau berlebih. Jika dalam waktu sebulan 2 bulan muncul birahi, berarti masalahnya tepat adalah mengalami hipofungsi ovarium atau karena kekurangan nutrisi. Tapi jika sapinya dengan kondisi BCS-nya bagus, segera panggil dokter. Lakukan pemeriksaan apakah ada masalah kemacetan di ovarium atau corpus luteum, maka akan dilakukan terapi hormon.
Bila sapinya dengan terlalu gemuk, maka sedikit dikuruskan, sering dikeluarkan dari kandang, kandang dibersihkan. Bila terlalu sering kena matahari dikurangi, bila kurang kena matahari ditambahkan. Itu yang bisa saya sarankan. Siap? Lalu pertanyaan yang keempat, Arif Prasetyo, masa kebuntingan sapi berapa lama Pak Dokter? Masa kebuntingan sapi berapa lama? 277 sampai 298. Apakah ada yang lahir lebih dari 298 hari? Ada. Jadi sapi kecil, sapi jantan, sapi kembar, ya, sapi gede ini memiliki kecenderungan lahir maju atau mundur yang berbeda. Jadi 277 sampai 298. Apakah ada yang kurang dari 277? Ada. Apakah ada yang lebih dari 298? Ada. Pertanyaan yang selanjutnya, kelima, Asisun Alta, Pak Dokter, mana yang lebih bagus? Sapi yang dijemur terlebih dulu diberikan makan dan minum, atau diberikan makan dan minum dulu baru dijemur? Makan dulu baru dijemur, atau dijemur dulu baru makan? Siap. Tidak ada penelitian yang menunjukkan hasil signifikan Laskar Karim dari kebiasaan menjemur dulu atau memberi makan dulu. Jadi beberapa hasil penelitian tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk pertambahan daging harian atau average daily gain dari proses diberi makan dulu atau dijemur dulu. Tetapi ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sapi yang dijemur memiliki tingkat kenyamanan daripada sapi yang tidak dijemur. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, ketika sapi diberi makan lalu dijemur, maka proses ruminasi, gayemi, ya, dalam posisi lebih hangat daripada di dalam kandang akan lebih baik. Bukan berarti sapi yang dijemur baru diberi makan tidak baik. Jadi kesimpulannya adalah, kalau saya, bila memungkinkan jenengan memberi makan dulu, baru menjemur, itu akan lebih baik. Tapi bukan berarti menjemur dulu dan memberi makan kemudian memberi makan tidak baik. Itu kesimpulannya. Siap. Pertanyaan yang terakhir, Beta Indonesia. Dok, mau tanya, sapi saya udah hamil 10 bulan. Kok belum lahiran, padahal susunya wis melorot, Dok. Jadi milk letdownnya sudah turun. Apakah ada masalah? Siap. Jenengan bisa memanggil dokter, memanggil mantri, memastikan apakah sapinya tersebut buntingnya normal. Jangan-jangan kembar. Tapi kalau kembar biasanya maju. Kalau gede biasanya maju. Jadi tubuh merasa ada massa yang lebih besar dari normalnya, sehingga tubuh memilih untuk segera mengeluarkan. Biasanya kalau kembar itu maju, ataupun kalau bayinya gede itu kelahirannya maju. Kok ini sudah 10 bulan, artinya sudah 300 hari tidak keluar, maka yang harus jenengan lakukan adalah memanggil dokter, memastikan apakah ada masalah. Masalah-masalah apa yang mungkin muncul? Kematian fetus. Jadi fetus bisa mati menjelang kelahiran. Yang kedua, apakah ada torsio uteri atau perputaran atau meluntirnya rahim, sehingga sapi yang hendak melahirkan mengalami kesulitan. Tetapi bila ini terjadi, biasanya sapi didahului dengan nendang-nendang kaki belakang, ya, seperti tidak nyaman, ekornya jentar-jentar, dan dia sudah menunjukkan gejala mau melahirkan, sudah mulai ngeden atau kontraksi pasca kelahiran. Jadi konkret, kelahiran sampai 10 bulan sebenarnya normal. Tapi daripada jenengan kepikiran karena ini sapinya putingnya, susunya sudah melorot, maka panggil dokter, lakukan pemeriksaan apakah normal atau tidak. Tapi prinsipnya bila semuanya oke, kondisi sapi induk masih makan lahap, ruminasi masih normal, tidak ada aroma yang aneh, kita cek pervaginal cervix tidak membuka, kita cek perektal rahim tidak meluntir, maka sapi tersebut normal dan ditunggu saja kelahirannya. Atau kadangkala bila sapi kawin lebih dari 1 kali, memungkinkan
kita mendatanya dari kawin sebelumnya, padahal yang jadi adalah kawin setelahnya. Biasanya recordingnya kurang pas. Siap laskar beres-beres dimanapun Anda berada. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang lengkap, mohon maaf ya. Banyak sekali versi kebenaran, banyak sekali versi ilmu. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga bisa saling berbagi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.